Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video hasil observasi K3 dari tempat-tempat yang sudah kami kunjungi. Dimulai dari lab di Politeknik Manufaktur Bandung, kemudian di salah satu pusat perbelanjaan di Cimahi, dan terakhir di salah satu perusahaan di Bandung. Berikut sedikit perkenalan dari kelompok kami. Baik, langsung saja kita ke pembahasan utama dari video ini, yaitu hasil observasi K3. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan sedikit informasi mengenai istilahnya aktivitas keselamatan kerja yang ada di lab otomasi jurusan teknik otomasi manufaktur mekatronika di sublab pneumatik dan hidrolik. Saya sendiri, nama saya Muhammad Giri. Saya sendiri instruktur lab pneumatik dan hidrolik yang bertugas melakukan pengelolaan alat dan bahan serta supervisi dan penjelasan penggunaan peralatan di lab pneumatik dan hidrolik ini, ya, seperti itu. Pasti berdampak pada 3 faktor utama adalah lingkungan, kedua peralatan dan bahan, dan ketiga ya tentunya manusia itu sendiri, ya, seperti itu. Nah, dari segi pertama dulu lingkungan, kan kita itu bekerja atau berpraktik itu di ketinggian dan lantai 4 ya. Di sini pasti ada pengaruh mengenai bagaimana tekanan udara, kelembapan dan sebagainya yang tentunya akan pengaruh juga nanti ke kesehatan. Beda mungkin ketika orang yang berposisi lantai 1 dengan lantai 4 dalam segi kebugaran. Mungkin yang lantai 4 ini karena langsung disorot oleh matahari sehingga dia lingkungannya akan sedikit lebih pengaruh gitu ketika siang, karena kan udaranya panas, ya, seperti itu. Kedua, mengenai peralatan, ketika kita praktek di lab ini, yang paling berisiko tinggi, pertama ya pasti secara mekanikal, ya. Untuk pneumatik sendiri kan bagaimana gerakan-gerakan mekanik pada peralatan ini kan seperti silinder ini dengan kecepatan yang bisa kita atur, dan ketika kita pasang dengan kecepatan tinggi, ya tentu saja akan berefek besar ketika terjadi kecelakaan dibandingkan dengan yang predator sedang pelan gitu. Selang juga ketika dia terkena angin dan tidak terkunci, itu kan bisa melakukan gerakan yang tidak terkendali, kan saya akan bisa memberikan istilahnya lecutan pada orang-orang yang menggunakannya seperti itu. Tapi tetap skalanya kan skala didaktik, ya. Kemudian anginnya sendiri itu kan ya kita nggak tahu, ya, ketika angin ini masuk ke dalam sistem sirkulasi di gedung ini, apakah ada gas beracun atau apa, kan kita juga tidak mengetahui, ya, seperti itu. Kemudian untuk elektrikalnya jelas, ya, keselamatan dan resiko terjadinya sentuhan yang misalnya tersengat listrik itu akan berpotensi untuk terkena pada penggunanya, ya, seperti itu. Ya, cuma tadi karena didaktikal juga, skalanya kan di sini harus searah, ya, tidak mungkin, ya, dengan kejadian yang sama resikonya tidak akan sebesar ketika menggunakan instalasi yang harus bolak-balik dengan tegangan yang tinggi, ya. Kalau ini kan tadi sih hanya di 12 volt, ya. Potensi kecelakaan yang pernah terjadi berpotensi, ya, itu ketika selama lepas itu kan seperti itu. Tapi tidak sampai mengenai belum sampai mengenai orangnya sampai pingsan, belum, potensinya ada. Cuman kalau dari aspek manusianya di sini, ya, beberapa punya dampak secara ini dari kita, karena kan pneumatik ini kita di lantai atas, kemudian juga ruangan ber AC dan juga mainnya angin, sehingga
banyak ketika praktik itu di hari berikutnya ketika praktik itu sakit, itu yang paling sering berpotensi seperti itu. Jadi apa, kalau untuk kecelakaan yang sampai berakibat menghentikan pekerjaan itu saya rasa belum. Ketika misal contoh itu terjadi pingsan ya, pingsan, kemudian bagaimana posisi kepala itu harus lebih tinggi dari badan, atau misalnya terjadi pendarahan di hidung gitu kan, karena jatuh atau apa kan, seperti yang kita tahu, dia tidak boleh kepalanya sampai lebih rendah dari badan atau membuat aliran darahnya mengalir ke otak, tidak boleh. Sehingga ketika orang yang itu kan hidungnya itu harus ditekan ya, gitu, ditekan sehingga tidak mengalir, tapi kepalanya harus terus. Itu pada dasarnya gitu. Cuman kalau sudah harus tindakannya medis, kan misalnya sobek kayak gitu kan tidak mungkin ditangani oleh yang bukan bidangnya, gitu kan. Bagaimana nanti kan kalau kita luka sobek, saya sudah sobek itu kan sudah harus dijahit, kan itu kan soal orang medis ya. Seperti itu. Cuman untuk menghentikannya kita press dengan perban, gitu kan, standar seperti itu. Itu biasanya di materi keselamatan kerja dan juga pada saat apel itu. Jadi sehingga ketika masuk ke labnya informasinya hanya khusus mengenai yang alat-alat yang teruntuk di lab itu saja. Tapi pasti tentunya ada gitu pada saat awal praktiknya. Selalu dicantumkan juga di modul-modul praktik seperti itu. Jadi untuk mengingat bahwa materi tadi itu lingkungan dan sektor itu berbeda-beda, sehingga kalau menurut saya sih itu adalah hal yang masih bisa ditoleransikan, sedangkan kalau keselamatan kerja itu pertama, sehingga itu yang harus diteruskan. Setelah itu terjadi kecelakaan, kemudian nantinya sembuh dan sudah bisa beraktivitas, baru nanti dievaluasi seperti apa. Dan kalau bisa terjadi human error-nya di penggunanya atau dia siswa peserta didiknya, kalau misalnya ya nanti mungkin akan ada evaluasi berupa nanti sanksi atau apa. Cuma kan kalau menurut saya sih itu hal yang dibahasnya di luar keselamatan kerja. Info itu kan mungkin juga kan nanti ada pengaruh ke penilaian dan praktiknya seperti itu kan itu mah di luar ini ya, di luar konteks keselamatan dan keselamatan kerja. Halo, sekarang saya sedang berada di PT Nextwave yang berlokasi di Karanganyar, Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan observasi K3 di PT Nextwave. PT Nextwave merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi yang bekerja dalam bidang jasa pemasangan perangkat dan instalasi jaringan handphone di Indonesia.
wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman Taufik, bekerja di PT Nesweb area West Java. Jabatan saya sebagai Quality EHS untuk area WJ atau Java. Sistem K3 atau keselamatan kerja di perusahaan PT Nesweb area West Java sangat diterapkan sekali, terutama dari sisi keselamatan kerja di office maupun di lapangan, karena bidang pekerjaan kita itu di dunia telekomunikasi, di mana yang paling riskan untuk keselamatan kerja itu adalah pekerja lapangan. Jadi kita lebih fokus ke tim lapangan untuk keselamatan kerja, nggak diabaikan juga untuk di keselamatan kerja di kantor. Gitu. Tujuan utamanya itu ya keselamatan, mengutamakan keselamatan dalam bekerja, baik itu di kantor maupun di lapangan. Yang tadi saya jelasin, yang paling riskan itu adalah di lapangan, karena tim lapangan itu bekerja di ketinggian, beda dengan yang ada di kantor. Kita rutin dalam 1 bulan itu mengaudit semua kelengkapan keselamatan kerja, khususnya tim lapangan. Kita wajib mengecek kondisi apakah masih layak atau tidak. Kebijakan itu dalam arti kita mewajibkan semua tim yang ada di lapangan menggunakan APD. Karena apa? Karena dari sisi perusahaan kita sudah menyiapkan peralatan tersebut, dan itu sudah jadi aturan mutlak dan wajib digunakan karena sudah ada kontrak antara Nesweb dan vendornya. Setiap tim lapangan itu wajib menggunakan APD. Ketika ada temuan tim yang melanggar atau tidak menggunakan APD, maka akan ada deduction atau penalti ke tim tersebut, terutama ke perusahaan. Kita bekerja sama dengan vendor. Ketika vendor mengadakan agenda untuk training TKPK, maka kita akan list tim atau karyawan kita yang harus bersertifikat. Nah itu biasanya tiap 3 bulan sekali itu suka ada info dari vendor Huawei. Nah dari sisi kita pun ada kerjasama dengan pihak PJK3. PJK3 itu panitia yang berhubungan dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Keluhannya contohnya ketika APD-nya kurang bagus, gitu ya. Kita cepat respon. Kita langsung ganti dengan catatan emang si APD-nya sudah tidak layak pakai. Karena berisiko juga kalau kita ngeganti, berisiko pertama ya keselamatan mereka nggak dijamin, gitu kan. Terus kedua, ketika ada sidak dari vendor ke lokasi terus nemuin APD-nya kurang layak, kita kena deduction. Gitu. Untuk West Java, alhamdulillah belum pernah. Karena yang namanya kejadian yang tadi saya bilang fatality ya, jatuh sampai ada kematian, alhamdulillah belum pernah. Namun di perusahaan tetangga ada divisi politik. Ya, divisi politik ini diwajibkan tiap hari nge-share propaganda keselamatan kerja di grup setiap proyek tiap pagi. Nah, bahkan sekarang udah hampir 1 bulan ini kita sering melakukan video call bareng sama pihak vendor Huawei. Ketika timnya, misalkan tim itu wajib datang ke lokasi jam 9 pagi melakukan EHS dan login. Ketika sudah melakukan EHS dan login, si pihak Huawei sama kita akan melakukan video call mereka. Itu untuk wawancara juga sama, masalah ketiga. Contohnya, ketika si tim A ditanya atau pas pada saat video call, mana sertifikatnya? Diperlihatkan. Terus mana toolnya? Mana APD-nya? Maksud APD mereka itu fokus ke alat pelindung diri, seperti full body harness gitu ya. Kesehatan berkala untuk saat ini dalam waktu yang cukup lama. Ketika ini untuk tim lapangan atau kantor? Kalau kantor sih kita jarang melakukan hal pengecekan kesehatan. Tapi kalau untuk tim lapangan ada yang istilahnya yang punya sertifikat harus melakukan pengecekan EKG. Itu pengecekan detak jantung, jadi area jantung ya. Itu sebelum atau setelah bekerja? Sebelum. Harus. Itu karena syarat mutlak si orang yang melakukan pekerjaan di atas harus ada pengecekan. Apapun panggilan kita, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja.